Di video ini, kami akan membahas tentang nematoda. Tentang nematoda intestinalis dan jaringan. Nematoda terbagi menjadi dua bagian, yaitu nematoda intestinalis dan nematoda jaringan. Nematoda intestinalis atau nematoda usus adalah jenis cacing parasit yang hidup di dalam usus inangnya. Nematoda usus atau intestinalis dapat menginfeksi manusia dan hewan, menyebabkan berbagai penyakit yang dikenal sebagai infeksin, nematoda dan nematodiasis. 1. Cacing Ascaris lumbricoides, cacing gelang. Hospes, manusia. Nama penyakit, Ascariasis. Morfologi ukuran, berbentuk silinder. Kedua, ujung lancip dan ada posterior terdapat 3. Mulut, cacing jantan. Ukurannya 15-30 cm dan bagian posterior yang melengkung ke arah ventral. Cacing betina, ukurannya 22-35 cm dan menghasilkan telur dari 100.000 sampai 200.000 dan juga bagian posteriornya terdapat cincin kopulasi. Faktanya, cacing dewasa Ascaris lumbricoides mempunyai ukuran paling besar dibandingkan dengan nematoda intensitas lainnya. Siklus hidupnya, telur yang keluar bersama, tinja menjadi infektif setelah 20 hingga 24 hari, dengan suhu 30 derajat C di tanah lembab ke tubuh. Manusia tertelan usus larva pembuluh darah, menuju alveolus rongga alveolus tracheopharium, menuju rangsangan batuk tertelan ke dalam. Esophagus usus cacing dewasa bertelur dan berbuah. Berikut adalah ciri-ciri khas telur cacing Ascaris lumbricoides, berbentuk lonjong, berwarna kuning kecoklatan. Pada telur yang dibuahi fertil terdapat 3 lapisan, yaitu albumin, hyalin dan lipid. Pada telur decorticated lapisan albumin hilang. Dan inilah bentuk cacing Ascaris lumbricoides dan telur cacing Ascaris lumbricoides. 2. Trichuris trichuria, cacing cambuk. Hospes, manusia. Nama penyakit, Trichuriasis. Habitat, usus besar. Morfologi, betina kira 35-50 mm, jantan 30-45. Bagian anterior seperti kambut, dalam usus, kepalanya menembus mukosa, dan betina mengeluarkan telur per hari sebanyak 3,010,000 butir. Siklus hidupnya, tinjan telur menjadi infektif 3 minggu tertelan mukosa usus. Ciri-ciri telur Trichuris trichuria, berbentuk seperti tempayan, memiliki genap pada kedua ujungnya, berwarna coklat kekuningan kuning tengguli. Berikut adalah contoh cacing Trichuris trichuris dan telur cacingnya. 3. Cacing tambang Ancylostoma duodenale dan Necator americanus. Hospes, manusia. Distribusi geografis, penyebaran di seluruh daerah khatulistiwa. Perbedaan Ancylostoma duodenale dan Necator americanus, bentuk badan. Ancylostoma duodenale menyerupai huruf V. Beda Necator americanus menyerupai huruf S. Ancylostoma duodenale menyebabkan penderita kehilangan darah sebanyak 0,08-0,34 coulomb C per hari. Sedangkan Necator americanus menyebabkan penderita kehilangan darah sebanyak 0,00050,1 coulomb C per hari. Pada infeksi kronik, menyebabkan terjadinya anemia hipokrom hipositer. Berikut adalah contoh bentuk cacing tambang. 4. Enterobius vermicularis, cacing kremi. Hospes, manusia. Habitat, sekum dan daerah appendix. Nama penyakit, Enterobiasis oxyuriasis. Morfologi, cacing betina 8-13 mm, jantan 25. Cacing betina ekornya lancip seperti keris dan jantan ekornya melingkar ke arah ventral. Warnanya putih, makanannya isi usus. Telur yang dihasilkannya 11.000 sampai 15.000 butir. Matang setelah 6 jam dikeluarkan. Berikut adalah jenis cacing Enterobius vermicularis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nematoda jaringan. Nematoda jaringan yang penting di dunia kedokteran dan di Indonesia. 1. Wuchereria bancrofti. 2. Brugia malayi. 3. Brugia timori. Nematoda jaringan tidak terdapat di Indonesia. 1. Loloa. 2. Oncocerca volvulus. 3. Dracunculus medinensis. 4. Mansonella ozardi. Mari kita bahas cacing-cacing yang terdapat di Indonesia. Wuchereria bancrofti. Hospes, manusia. Nama penyakit, filariasis. Habitat, kelenjar limfa faktor, Tulex quinquin fasciatus, Anopheles dan Aedes. Periodisitas, nokturna malam hari di darah tepi, dan siang di jantung ginjal delal. Morfologi,
Bentuk cacing halus seperti benang berwarna putih susu cacing. Betina ukurannya 65-100 mm x 0,25 mm dan jantan 40 x 0,1 mm. Cacing betina mengeluarkan mikrofilaria bersarung pada bagian kepala mempunyai sarung. Berikut adalah contoh gambar cacing Wuchereria bancrofti. 2. Brugia malai dan Brugia timori Malayan filarial volong. Hospes. 1. Brugia malai, manusia, kucing, kerang. 2. Brugia timori, manusia. Nama penyakit, filariasis malai, filariasis timori. Habitat, kelenjar limfa, vektor. 1. Brugia malai, Anopheles barbiristis. 2. Brugia timori, Anopheles barbiristis. Berikut adalah contoh cacing Brugia malai dan Brugia timori. Kita bahas tentang Cestoda. Cestoda adalah kelas cacing pipih panjang seperti pita yang hidup sebagai endoparasit, umumnya ditemukan dalam usus vertebrata, termasuk manusia. Cestoda terbagi menjadi dua ordo. Ordo Pseudofelidae, Diphyllobothrium latun, ordo Cheilophylidae, Taenia saginata, Taenia solium, Echinococcus granulosus, dan Hymenolapis nana. Morfologi umum. 1. Scolex merupakan bagian kepala yang memiliki alat penghisap atau pengait untuk menempel pada dinding usus inang. 2. Leher, bagian pendek yang tidak bersegmen. 3. Strobila, bintang terdiri dari sejumlah besar proglotit yang tumbuh lebih besar dari leher ke belakang. Proglotit dewasa di bagian posterior. Proglotit graphede, bagian terakhir strobila. 4. Tegumen, lapisan luar tubuh cacing, berfungsi untuk menyerap nutrisi dari usus inang. Taenia saginata. Hospes, manusia, sapi, kerbau. Nama penyakit, taniasis. Cacing pita dari sapi telah dikenal sejak dahulu, tetapi identifikasinya baru menjadi jelas setelah tahun 1782 oleh Guzzi dan Leuckart. Morfologi cacing dewasa. 1. Panjang 4-12 meter. 2. Berwarna putih pucat. 3. Strobila 1000-2000 sekren. 4. Tanpa mulut, anus, dan saluran pencernaan. 5. Badannya tidak berongga dan terdiri dari segmen berukuran 1 x 1,5 cm. 6. Hidup sampai 25 tahun. Morfologi kepala Scolex 1. Bentuk bulat. 2. Panjang 1-2 mm. 3. Mempunyai 4 batil isap. 4. Tidak mempunyai rostrum. Proglotit Taenia saginata. Morfologi proglotit. 1. Proglotit matun, bentuk segi 4 mempunyai uterus seperti tabung ovarium bilabus testis tersebar di sisi kanan dan kiri. Lubang genital di lateral samping 2. Proglotit gravi, bentuk segi 4 mempunyai uterus yang bercabang 13-30 buah, yang mengandung 100.000 buah telur ovarium bilabus testis. Tersebar di sisi kanan dan kiri lubang genital di lateral samping. Morfologi larva Castycercus bovis, seperti balon yang berisi air, dan di dalamnya terdapat Scolex. Tanpa rostrum. Morfologi telur Taenia saginata. Bentuk bulat, ukuran 30-40 x 20-30 mikron, dinding tebal dengan struktur radial. Dot bintang isi embrio heksakan embrio dengan 6 kait yang disebut onkosfer. Taenia solium. Hospes, babi, manusia. Nama penyakit, taniasis. Taenia solium disebut juga cacing pita babi. Cacing ini lebih kecil dibandingkan dengan Taenia saginata, namun lebih berbahaya. Taenia solium dapat mengembangkan kista di tubuh manusia yang menelan telurnya. Kista tersebut terbentuk di matang, otak, atau otot. Morfologi cacing dewasa. 1. Panjang 2-4 meter. 2. Berwarna putih pucat. 3. Strobila 800.000 segmen. Morfologi kepala Scolex. 1. Bentuk bulat. 2. Panjang 1 meter. 3 mn punya 4 batil isap. 4 mn punya erostelum 2 baris kaidian.
masing-masing sebanyak 25-30 buah kait. Proglotit Taenia solium morfologi proglotit. 1. Proglotit matur. Bentuk segi 4, mempunyai uterus seperti tabung ovarium. Bilabus testis tersebar di sisi kanan dan kiri lubang genital di lateral samping 2. Proglotit gravi. Bentuk segi 4, mempunyai uterus yang bercabang 7-12 buah, yang mengandung 30.000 sampai 50.000 buah telur ovarium bilabus. Testis tersebar di sisi kanan dan kiri lubang genital di lateral. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian.